Bab 5. Dengan Presiden Bank melakukan urusannya secara langsung. Semua prosedur diselesaikan dengan lancar. Bunga yang diteriam Jasper 3 kali lipat dari bunga normal. Ini adalah perlakuan paling premium yang bisa diterapkan di kota kecil ini. Jasper tidak terlalu peduli dengan seberapa besar bunga yang diterimanya. Dia hanya ingin membiarkan bank komersial mengetahui kekuatan finansialnya. Tak lama kemudian sesuatu akan terjadi di pasar berjangka internasional untuk minyak mentah. Sebagai orang biasa, tidak mungkin baginya untuk pergi ke luar negeri untuk memulai akun dan mulai berspekulasi harga minyak mentah. Dia harus melakukan itu melalui koneksinya di bank komersial. Pada saat yang sama bank komersial juga memberikan kartu kredit premium dengan kuota 1 juta dolar. Jika itu adalah 20 tahun nanti, bank komersial tidak akan menyerahkan kartu seperti itu kepada seorang dengan setoran tunai 10 juta dolar. Namun ini adalah tahun 2000 dan 10 juta dolar sudah cukup untuk membuat Jasper menjadi klien premium di bank manapun di luar sana. Jasper diliputi perasaan campur aduk saat melihat kartu ini. Dalam kehidupan masa lalunya semua kartu Jasper digesek melewati batasnya karena Penelope Hun. Saat itu ia hanya bisa membayangkan memiliki kartu kredit dengan kuota besar. Namun sekarang dia telah mencapai segalanya dengan mudah. Memiliki kartu itu tidak berarti banyak lagi baginya. Setelah menyelesaikan prosedur, Jasper meninggalkan bank dengan diiringi sapaan hangat John. Saat memanggil taksi dia berpikir bahwa sudah waktunya baginya untuk membeli mobil juga. Akan terlalu merepotkan untuk memanggil taksi setiap hari. Di sisi lain, dia bermaksud menjual rumah yang ditinggali sekarang. Jika dia tidak melakukannya, Penelope Hun dan keluarganya akan terus mengganggunya sampai akhir zaman. Tidak ada cara untuk mengetahui seberapa jauh mereka akan mengambil segala sesuatunya. Dia bermaksud membeli 2 rumah di kota. 1 untuk dirinya sendiri, dan 1 lagi untuk ditinggali oleh kedua orang tuanya. Sekarang dia kaua. Dia bisa membawa kedua orang tuanya dan membiarkan mereka menikmati hidup mereka. Namun membeli properti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Meskipun Jasper punya uang, dia ingin menggunakan uang sebanyak itu sebagai modalnya. Dia membutuhkan untuk mendapatkan sejumlah besar uang dalam misinya yang akan datang dalam perdagangan berjangka minyak mentah. Jika dia tidak salah ingat tambahan 10.000 dolar yang dia miliki di modal, dia akan mendapatkan 1 juta dolar lebih banyak dalam pendapatan masa depannya. Dengan pemikiran ini di kepalanya, Jasper menemukan kartu nama yang diberikan oleh John dan memanggil nomor yang tertera di atasnya. Panggilan telepon terhubung dengan sangat cepat. "Tuan Line, ada yang bisa saya bantu?" John Jackson sangat menerima telepon dari Jasper. Meskipun kota ini berkembang dengan baik, tidak banyak orang kaya di sini. Jasper adalah satu-satunya klien yang dimiliki John. Dengan setoran 10 juta dolar, jadi dia perlu mengambil hatinya. Jasper tersenyum. "Kau terlalu sopan, Presiden Jackson. Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu," katanya. "Aku bermaksud mendapatkan hak untuk membuka rekening berjangka internasional di bank komersial. Apa kau bisa membantuku melakukannya?" Jasper bertanya. John terdengar tercengang di seberang telepon. Suasana berubah serius. Sebagai presiden bank komersial dia punya caranya sendiri. Selanjutnya rekening Jasper terikat dengan rekening surat berharga domestik. Dia tahu bahwa Jasper mungkin adalah investor retail misterius yang menjadi terkenal di pasar berjangka kacang hijau belum lama ini. Modalnya dari 800.000 dolar telah berubah menjadi 13 juta dolar dalam waktu 5 bulan. Ini adalah keajaiban. Namun dia tak menyangka bahwa retail misterius yang membuat banyak orang penasaran itu benar-benar berniat berdagang saham internasional. Jika ini berjalan baik, dia tak perlu khawatir mengenai kinerja tahun ini. Itu tidak akan menjadi masalah. Kami juga menjalankan bisnis semacam itu. John menepukkan tangan ke dadanya dan terus berbicara. "Tuan Line, produk apa yang ingin Anda perdagangkan berjangka?" Dia bertanya dengan hati-hati. "Minyak mentah." Jasper tersenyum. Tidak perlu menyembunyikannya dari John. Selain itu dia harus mentandatangani kontrak mengenai jenis produk yang ingin dia perdagangkan ketika dia membuka akun. Bank komersial pada akhirnya akan tahu. Meskipun John tahu bahwa Jasper adalah seorang yang berhasil membalikan keadaan di pasar berjangka domestik.
Membobol pasar berjangka internasional bukanlah masalah sepele. Namun begitu dia mendengar bahwa target Jasper adalah minyak mentah, hati John tersentak. Sebagai pasokan strategis, minyak mentah bukanlah sesuatu yang bisa dipegang oleh orang biasa. Jasper bermaksud melakukan terlalu banyak. Selain itu, semua negara besar di dunia tertarik pada minyak mentah. Siapa yang berani berspekulasi harga minyak mentah tanpa berani melakukannya? Keesokan harinya Jasper muncul di bank komersial setelah buka. Kali ini John sendiri yang menunggunya di pintu. Dibandingkan dengan pertemuan pertama, mereka sekarang jauh lebih akrab satu sama lain. John dengan tulus mempertahankan klien besar seperti Jasper. Jasper juga senang menjaga hubungan baik dengan presiden cabang distrik ini. Bagaimanapun juga dia akan menjadi presiden distrik kota masa depan dan menjadi orang kedua di distrik provinsi. Jaringan sama pentingnya ketika seseorang menghasilkan uang. Setelah berbicara dengan Jasper, kekaguman John padanya tumbuh. Jasper baru berusia awal 20-an, tetapi pria itu telah mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Seseorang pemuda yang gigih akan bertindak arogan tak peduli berapa banyak dia berusaha menyembunyikannya. Namun John tak bisa mendeteksi arogansi dan penindasan semacam itu dari Jasper. Namun demikian, bagaimana John bisa tahu bahwa Jasper telah hidup selama 2 kehidupan? Laki-laki itu memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada dia. Kesembronoan masa mudanya telah lama ditempa dalam kehangatan dan dinginnya kehidupan masa lalunya. Sekarang mereka lebih akrab satu sama lain. Alih-alih memanggil satu sama lain dengan formalitas seperti Tuan Lain atau Presiden Jackson, mereka saling memanggil Jasper dan John. Di ruang pertemuan, Jasper tersenyum dan menyesap Darl Grey. John, aku orang yang tidak sabaran. Kalau prosedurnya tidak ada masalah, aku rencanakan hari ini selesai, ujarnya. Tidak masalah. Bank komersial memiliki agen khusus untuk menangani pasar berjangka internasional, termasuk pertukaran mata uang dan perdagangan agen. Semuanya tersedia, janji John kepadanya. Saat dia berbicara, John mengangkat telepon di meja kantor dan menelepon sebuah nomor. Setelah bertukar 2 kalimat dengan orang lain, dia menutup teleponnya. Setelah meletakkan telepon, John terkekeh dan menatap Jasper dengan tatapan penuh arti. Jasa pembukaan rekening berjangka internasional kali ini dilakukan oleh perusahaan sekuritas di bawah bank komersial. Oleh karena itu, aku telah mengatur asisten pribadi untukmu. Dia akan mendengarkan instruksimu setiap saat. Dia terkenal karena kecantikannya di industri ini, kata John. Jasper tidak menyangka John akan memainkan kartu ini. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, seseorang mengetuk pintu ruangan pertemuan. Seorang wanita berpakaian jas hitam masuk. Wanita itu sangat cantik. Dia tinggi, ramping, dan tubuhnya halus dan pucat. Matanya cerah sementara giginya putih cemerlang. Pemandangan itu saja membuat jantung seseorang berdetak kencang. Yang paling penting, wanita itu memiliki aura yang sempurna. Dia tampak pintar dan cakap, tetapi dia juga memberikan kelembutan yang menenangkan pada saat yang sama. Wanita seperti itu akan menjadi pusat perhatian semua orang kemanapun dia pergi. Jasper juga tercengang, tetapi dia tidak tertarik dengan kecantikannya. Wanita itu adalah seorang yang dia kenal, Wendy Schuler.